Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Dunia IT 15. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru nonton video di channel Dunia IT 15, silahkan klik dulu tombol subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dunia IT 15. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Syed Muksin di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita masih membahas tentang materi logika dan algoritma dalam komputer dan penerapannya dengan submateri flowchart. Sebelum masuk ke materi flowchart, kita akan membahas dulu tentang penulisan algoritma. Nah, di mana dalam penulisan algoritma ini terdapat 3 cara. Yang pertama, menggunakan kalimat dalam bahasa manusia, contohnya seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kedua, kita bisa menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, kalau kita menggunakan flowchart atau diagram alir, algoritmanya akan terlihat dengan jelas. Tetapi algoritma ini tidak cocok jika menggunakan flowchart apabila algoritmanya terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan postcode. Nah, postcode ini dia menggunakan bahasa lebih mirip menggunakan bahasa pemrograman, sehingga tidak semua orang akan paham membaca postcode karena bahasanya hampir mirip menggunakan bahasa komputer. Nah, atas dasar itu dari ketiga cara ini kita akan menggunakan yang kedua, yaitu flowchart. Itulah alasannya kenapa hari ini kita membahas materi tentang flowchart. Baik, kita lanjut. Apa itu flowchart? Nah, flowchart atau bagan alir berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Nah, nanti di flowchart itu akan terlihat gambar-gambar urutannya atau langkah-langkahnya dalam bentuk gambar sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian gambaran ini dinyatakan dengan simbol atau notasi. Nah, jadi nanti ada simbol-simbol tertentu. Gambar-gambar yang terdapat pada flowchart itu ada simbol-simbolnya atau disebut dengan notasi. Ya. Sehingga dengan demikian setiap notasi menggambarkan proses tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya. Kemudian flowchart merupakan algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, kalau sebelumnya kita membahas algoritma, itu kan urutannya langkah-langkahnya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dengan flowchart nanti kita akan lihat dalam bentuk gambar. Kemudian fungsi dari flowchart adalah menjelaskan urutan pelaksanaan suatu proses yang sama dengan fungsi algoritma. Nah, kalau sebelumnya kita bahas algoritma, itu langkah-langkahnya menggunakan bahasa atau kalimat. Nah, sekarang kalau dengan flowchart justru dia menjelaskan menggunakan simbol atau notasi, sehingga fungsinya itu ataupun penjelasan urutannya itu jadi lebih jelas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat. Selanjutnya, dalam pembuatan flowchart tidak ada patokan tertentu karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, dalam algoritma ada langkah-langkah itu sesuai dengan pemikiran manusianya. Jadi, antara manusia yang satu dengan yang lain biasanya algoritmanya akan berbeda. Ini makna dari flowchart. Itu tidak ada patokan tertentu, ya. Walaupun dia tidak ada patokan tertentu, tetapi hasilnya atau keluarnya harus sama, yaitu sebuah program komputer. Jadi dengan kata lain, kalau ingin flowchartnya bagus, maka algoritmanya juga harus baik, ya, jadi supaya menghasilkan keluaran yang baik juga. Lanjut, flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrograman lainnya. Ini yang seperti Pak jelaskan tadi. Jadi flowchart itu tergantung dari algoritmanya. Jadi kalau algoritmanya baik, maka hasilnya akan baik. Kemudian urutan atau langkah-langkah dalam flowchart itu bisa saja beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah,
secara garis besar flowchart memiliki 3 bagian. Nah, ya, 3 bagian utamanya itu dalam flowchart itu nanti kita bisa lihat ada input, ada proses, ada output. Nah, cuman di 3 bagian utama ini, misalnya di input nanti ada notasinya sendiri, di proses ada notasinya sendiri, output juga begitu. Selanjutnya, nah dalam flowchart ini selalu diawali dengan notasi mulai atau start dan diakhiri dengan notasi end atau selesai. Nah, nanti dia tutup atas bawah gitu ya. Di atas start dan diakhiri dengan end. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini yang Bapak sebutkan dari tadi, notasi-notasi. Nah, sebenarnya apa sih notasi dalam flowchart? Nah, jadi di satu materi ataupun satu sumber nanti ada yang menyebutnya notasi, ada juga nanti sumber lain menyebutnya dengan simbol. Nah, yang pertama itu ada notasi berbentuk persegi tapi ujungnya sudut kanan kirinya agak melengkung. Nah, ini disebut dengan terminator. Fungsinya sendiri yaitu menandai awal atau akhir sebuah flowchart. Nah, tadi seperti yang Bapak jelaskan, di dalam flowchart itu diawali dengan start dan diakhiri dengan tanda selesai. Nah, itu simbolnya kita menggunakan terminator. Lalu yang kedua ada simbol jajar genjang ini. Nah, ini kalau kita belajar matematika biasanya kalau nggak salah Bapak disebut jajar genjang. Nah, ini nama notasinya yaitu input atau output. Nah, ini fungsinya untuk operasi pemasukan data atau penampilan data. Jadi untuk input data, output data itu simbolnya menggunakan gambar jajar genjang dengan nama input atau output. Jadi anak-anak Bapak kalau lihat simbol seperti ini atau notasi seperti ini dalam flowchart itu disebut input benar ya. Kalau disebut dengan input output juga benar, disebut output juga benar karena fungsinya input dan input atau output. Selanjutnya yang ketiga, nah ini ada gambar persegi panjang. Nah, untuk gambar persegi panjang itu notasinya disebut dengan nama proses. Nah, itu fungsinya untuk menyatakan sembarang proses. Misalnya sepanjang proses ini contohnya misalnya menghitung. Nah, menghitung, mengurang, menambah itu proses. Ada kegiatan di dalamnya. Lanjut yang keempat, ini seperti gambar primas ketupat ya, belah ketupat. Seperti gambar ketupat. Ini nama notasinya adalah keputusan, di mana fungsinya untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Nanti kalau kita lihat dia kan ketupat tuh. Nah, jadi nanti kalau ya maka turun ke bawah, jika tidak nanti akan ke samping gitu. Kemudian ditulis yes atau no gitu. Lanjut yang kelima ada yang namanya proses terdefinisi. Nah, ini bentuknya seperti persegi panjang, cuman di sudut kanan kirinya ada tambahan garis ya. Nah, ini fungsinya untuk menandai fungsi atau prosedur yang dimiliki program. Dan yang keenam, nah ini seperti gambar prisma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, prisma segi 6 ya. Ini nama notasinya persiapan. Itu fungsinya untuk menandai persiapan yang dilakukan sebelum menuju langkah berikutnya. Nah, kemudian yang ketujuh, gambar lingkaran. Ini nama notasinya adalah konektor pada halaman yang sama ya. Jadi konektornya di halaman yang sama ya. Itu fungsinya untuk titik awal penghubung satu langkah. Makna satu halaman yang sama di dalam lembar kertas yang sama. Nanti misalnya portionnya kita tulis ke bawah, kemudian karena sudah sampai bawah belum selesai, maka kita tampilkan lagi di atas di halaman yang sama, maka penghubungannya itu dalam bentuk lingkaran. Lalu yang terakhir ini seperti tanda panah ke bawah ya.
Ini nama notasinya konektor pada halaman yang berbeda. Ini hampir sama dengan yang nomor 7, fungsinya adalah sebagai konektor, cuman perbedaannya kalau yang poin 8 ini ya, misalnya kita punya flowchart, kita udah gambarkan dulu dalam lembar yang sama di halaman pertama misalnya, kemudian di lembar terakhir flowchartnya masih ada gitu, jadi sementara halamannya sudah habis. Nah, kita pindah ke halaman lain. Nah, di halaman lain ini konektor penghubungnya nanti berbentuk seperti ini ya. Ya, demikian Bapak rasa masalah notasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti anak-anak Bapak kalau kurang paham bisa tanya di kolom komentar atau langsung japri Bapak. Selanjutnya contoh. Nah, contoh penggunaan flowchart ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, seperti Bapak katakan tadi sebelumnya, bahwa dalam flowchart itu diawali dengan terminator ya, tanda mulai, dan diakhiri dengan tanda selesai. Nah, jadi simbolnya itu atau notasinya itu menggunakan terminator ya, untuk awal dan akhir atau mulai dan selesai. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, dalam flowchart itu harus ada 3 unsur utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah untuk notasi input dan output itu sama ya, jancar genjang ya. Jadi kalau anak-anak Bapak bisa lihat di sini ya, langkahnya itu ya. Setelah mulai itu biasanya ada input. Nah, inputnya bisa berkali-kali ya, bisa 2, bisa 3 gitu, tergantung algoritma yang mau kita buat. Contoh di sini misalnya kita persegi panjang. Nah, kalau kita mau hitung persegi panjang kan kita harus input dulu berapa lebarnya, berapa panjangnya. Seperti itu. Kemudian nanti baru diproses. Nah, di sini Bapak ingin pertegas dulu bahwa biasanya kalau di bawah mulai itu ada gambar jendang, itu menandakan ada inputan data. Kemudian kalau di bagian bawah sebelum tombol selesai itu biasanya ada output ya. Apakah itu dalam bentuk tampilan? Ini contohnya adalah tampilan dari luas ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, anak-anak Bapak bisa memahami. Kemudian yang terakhir ada proses. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kalau notasinya atau simbolnya adalah kotak atau persegi panjang, itu yang menandakan bagian dari proses. Contoh di sini prosesnya adalah menghitung luas, di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Nanti dari proses ini baru diturunkan ke dalam bentuk output, yaitu tampilkan luas. Demikian anak-anak Bapak contoh flowchart, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Menurut Bapak ini cukup simple. Jadi nanti kalau anak Bapak kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi videonya. Kemudian nanti bisa cari referensi lain, atau jangan lupa bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dan untuk anak-anak Bapak jangan lupa kerjakan latihan, lihat di kolom deskripsi, jangan lupa absen, kemudian latihan. Nah, untuk latihannya tidak jauh berbeda dari materi yang Bapak jelaskan sebelumnya. Baik anak-anak, cukup sekian hari ini. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran asinkronus hari ini menggunakan video pembelajaran bisa bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya. Dan jangan lupa belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.